Nama aku Faunia dari sebagai Wakil Kepala Biro Kesekretariatan. Halo, perkenalkan nama aku Valentina Olga, aku sebagai awardee. Halo, perkenalkan nama aku Ahidana Syura Kalimatila sebagai awardee. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Reza sebagai staf dari Kesekretariatan. Halo semuanya, kenalin nama aku Eko Priyono sebagai staf dari Biro Kesekretariatan. Gimana nih perasaannya udah 1 tahun tuh yang udah mau selesai, gimana perasaannya? Gimana tuh? Senang banget. Aku pengen tahu dong nih, proker kalian tuh ada apa aja sih? Jadi untuk yang pertama itu kita ada timetable. Nah itu tuh kayak kita ngumpulin tanggal-tanggal event dan dimasukin ke Google Calendar. Terus nanti kita juga ada database, itu ngumpulin database dan dijadikan buklet. Terus kita juga ada event. Jadi event itu kita mengelola inventaris yang BEM punya. Terus satu lagi itu kita ada kita ada konten juga guys. Dan kita udah ngupload juga konten-kontennya ada di Instagram BEM KMFB 4. Menurut kalian masing-masing nih apa yang paling berkesan? Sok dari Olga dulu. Karena aku megang database, kayaknya aku lebih berkesan ke database. Sebenarnya belum terlalu mulai, tapi di situ seru banget. Terus kayak karena baru pertama kali jadi nambah pengalaman yang banyak sih, gitu aja sih. Kalau aku karena aku megangnya bagian event, jadi mungkin yang paling berkesan di bagian event karena itu kan kayak misal nyiapin link Zoom buat departemen-departemen, terus juga megang kunci RKM, terus ya kalau misalnya tentang Zoom kan kayak misalnya ada departemen yang minta link Zoom-nya tuh 5 menit sebelum kegiatan. Nah itu yang paling berkesan ya. Itu sih. Yang paling jelas yaitu timetable, karena kita tuh kayak ada experience tersendiri gak sih, kayak nagih-nagihin ke setiap birdepnya. Kayak birdep tuh terkadang suka lama gitu untuk ngasih kita jadwal di bulan selanjutnya seperti itu. Oke, Kalau dari aku sendiri sama timetable, karena ini tuh proker bulanan dan kayak setiap akhir bulan tuh pasti salah satu hal yang jadi agenda aku sendiri. Dan emang aku tunggu-tunggu juga. Di balik keseruan itu juga banyak juga drama ketika mengumpulkan jadwal-jadwal itu. Mulai dari lamanya atau apapun itu, kayak walaupun capek tapi berkesan sih selama menjadi staf di Biro KSK di BEM KMFB 4. Mungkin kalau aku karena aku juga ngerasain di semua proker dan aku juga ngerasain fungsionalnya. Mungkin kalau aku lebih ke sangat-sangat berkesan tuh di pendampingan biro departemennya. Karena banyak banget kasus-kasusnya dan aku bisa juga belajar dari situ. Terus aku juga bisa banyaklah belajar dan banyak relasi juga gitu jadinya. Nah, aku sekarang mau nanya nih, khusus ke staff-staffnya atau warga, apa first impression kalian ke Kabir dan Wakabir? Takut. Eja dulu. Kabir Wakabirnya tuh sangat-sangat membantu kita. Jadi lebih kayak, kan aku baru nih di bidang di Biro Kesekretariatan ini, kayak belum mengenal terkait administrasi di FEB itu seperti apa, tetapi Kabir Wakabir tuh kayak siap membantu kita kalau misalkan kita ada pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Jadi terima kasih Kabir Wakabir. First impression aku ke Teh Dipa sama Teh Faunia itu keren sih, karena pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang kesekretariatan tuh banyak banget, dan di sini tuh benar-benar mereka mentransfer apa yang mereka tahu ke staff ataupun staff magangnya gitu. Keren banget sih. Makasih Teh Dipa sama Teh Faunia. Gak gimmick kan? Enggak. Kalau buat aku awalnya sempet takut juga kan, tapi di first impression sama untuk meet pertama kali tuh teteh-tetehnya bikin nyaman banget, terus bikin semuanya enjoy. Bahkan buat yang staff magangnya bener-bener dibuat seasik itu buat kenalan. Jadi keren banget teteh-tetehnya. Jujur waktu pas first meet pertama tuh kesannya tuh sangat welcoming banget dari Kabir dan Wakabirnya, karena ceria kan, kita juga sambil kenalannya tuh sambil main game dan ya pokoknya seru. Dan sekarang masuk ke sesi game. Di sesi game ini aku bakal nyari pertanyaan siapa yang paling. Nanti ketika aku udah selesai nanya, kalian bikin dulu siapa orangnya. Ntar aku countdown dari 3, 2, 1 langsung tunjuk orangnya. Oke. Siapa yang paling sering bikin ketawa kalau misalkan lagi rapat? 3, 2, 1. Gue. Eja tuh kayak banyak ada aja celetukannya gitu, atau enggak kayak misalnya ada masalah gitu lagi pendampingan atau gimana, atau di proker yang dia pegang, terus kayak
cara dia ngeluh tuh kayak cara cerita tuh lucu gitu loh, jadi nggak kelihatan ngeluh gitu sih. Kalau Eja tuh cara ngomongnya bener sih, aku setuju, lucu. Cara ngeluhnya itu ngeluh dengan gaya sih buat Eja. Udah. Aduh. Siapa yang paling susah buat balas chat? Waduh. 3, 2, 1. Kalau Now tuh dia slow responnya tuh bukan karena apa-apa ya guys. Jadi dia tuh emang ada banyak kegiatan lain juga dan emang aktif juga gitu. Jadi dia tuh istilahnya mengembangkan potensi di tempat lain juga gitu. Siapa yang paling suka speak up kalau misalkan lagi rapat? 3, 2, 1. Dipa. Karena Teddy Pau tuh kadang nih ya kayak dia itu suka kalau misalkan kita nih ngeluh ataupun kayak ngomong lah terkait birdap kita tuh, jadi Teddy Pau tuh kayak ngenengahin kita kayak udah kamu tuh jangan kayak gini-gini aja, terus kamu tuh harusnya seperti ini, sikapnya seperti itu. Oke sih dari aku gitu aja. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri karena emang kadep juga ya, jadi Teddy Pau tuh punya banyak ide untuk Bira KSK ini biar lebih baik lagi, makanya di setiap rapat tuh dia selalu speak up ataupun memberikan ide-ide yang Teddy Pau punya gitu. Setelah kalian menjalani banyak proker selama kurang lebih 1 tahun, menurut kalian impian kalian dari awal memulai di departemen atau biro ini apakah sudah tercapai? Kalau ditanya mimpi awal masuk Biro KSK BMKMA FEB Unpad, sebenarnya ini tuh pengalaman baru bagi aku sendiri, khususnya di bagian administrasi kesekretariatan. Jadi impian aku di awal pun aku pengen lebih mendalami bidang kesekretariatan ini sendiri, karena menurut aku setiap proker tuh pasti butuh yang namanya persuratan. Maka dari itu aku tuh pengen lebih mengenal bagaimana sih alur dari Biro Kesekretariatan, terus bagaimana alur pesuratan yang ada. Makanya di awal aku tuh pengen mengembangkan hal itu, dan selama menjalani 1 tahun di Biro KSK ini, aku rasa sih apa yang aku impiin di awal itu udah tercapai, karena banyak banget aku juga pernah megang proker juga, jadi di situ aku belajar lebih banyak dan mengimplementasi apa yang telah dikasih oleh Teh Dipa maupun Teh Faunia. Jadi menurut aku impian yang aku punya di awal tuh sudah tercapai di BMKMA FEB Unpad. Hampir sama sih sama kayak Eko, lebih ke bidang keadministrasinya. Kenapa? Karena di sini tuh kan seperti yang kita ketahui kalau misalkan di Biro Kesekretariatan itu ya pasti mengenalnya administrasi, surat dan lain sebagainya. Dan maka dari itu alhamdulillah untuk pada saat ini aku tuh bisa dibilang tercapai, karena di sini pula aku bisa belajar dan bisa mengembangkan pembelajaran yang sudah aku capai di Biro Kesekretariatan seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin kalau aku mimpi awal aku itu pastinya untuk menyelesaikan lah ya Biro Sekretariatan Kabinet ini, Kabinet Proses Eskalasi, dan tentunya aku juga mau transfer ilmu lah dari aku dan Dipau sebagai Kabir dan Wakabir ke staf-staf aku nih. Nah mungkin nanti yang lanjutin nih ya guys, Kabinet tahun depan jangan lupa diolah lagi gitu dari yang aku transfer ke kalian gitu sih. Dan kalau misalkan tercapai apa enggak, udah tercapai sih yang pastinya. Makasih guys. Untuk tujuan sendiri masuk BEM kan ya pasti untuk berkembang, untuk berkontribusi juga. Terus juga kan masuk BEM FEB Unpad juga jadi wadah pertama aku buat berkecimpung di dunia organisasi khususnya di kampus gitu. Jadi dari harapan awal yang ingin lebih banyak berkembang dan juga dapat banyak ilmu, ya alhamdulillah gitu udah tercapai sekarang. Dan ya dari mentor-mentor dan juga kabir-wakabir juga banyak sharing-sharing ilmu gitu. Kalau buat aku sendiri awal masuk BEM tuh karena ingin ngasah hard skill sama soft skillnya, terus nambah-nambah ilmu, apalagi kesekretariatan ini bidang yang pertama banget aku coba di sini. Jadi mau melatih hal-hal baru yang sebenarnya sebelumnya belum aku dapat gitu sih. Apa pesan terakhir untuk teman-teman biro dan untuk poros eskalasi? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau pesan-pesan aku nih untuk teman-teman Biro KSK, semoga keluar bubar dari sini itu tetap bisa saling sapa, tetap bisa saling jaga toleransi juga. Terus jangan kayak orang nggak kenal lah gitu ya kalau ketemu di jalan guys. Semoga juga ilmu yang bisa didapetin nih dari selama kalian di Biro KSK itu bisa terpakai di kehidupan sehari-harian kalian ataupun untuk di masa depannya gitu. Dan please banget ada yang lanjutin please tahun depan, dan semoga KSK
KSK bisa jadi lebih baik lagi gitu di tahun depan. Ayo Eko Eja ya. Terus kalau untuk poros eskalasi juga mungkin kurang lebih sama juga. Semoga bar dari poros eskalasi ini tetap bisa saling jaga silaturahmi dan apa ya, jangan sampai keluar dari sini tuh kayak orang nggak kenal dan kayak jangan sombong guys, please banget gitu. Dan semoga bisa saling bantu lagi dan see you on top guys. Sebenarnya aku mau ngucapin dulu terima kasih yang sebesar-besarnya nih untuk Teh Dipa, Teh Faunia yang telah memberikan kesempatan aku untuk menjadi staff dari Biro KSK. Aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman Biro KSK karena telah menjalani 1 tahun ini susah senang bersama gitu. Semoga dari Biro KSK ini kita makin akrab walaupun udah nggak satu organisasi lagi, mungkin kedepannya tetap saling sapa kalaupun nanti ketemu. Kalau untuk poros eskalasi sendiri dari aku juga mau ngucapin makasih karena telah berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dan semoga apa yang telah dilakukan di poros eskalasi ini bisa bermanfaat bagi aku khususnya sendiri dan untuk teman-teman dari BMKM FEB Unpad 2024. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sendiri sebelumnya aku mau bilang makasih banget kepada kabir aku atau Teh Dipa sama Teh Fau, karena di sini tuh aku bisa mengembang ilmuku karena aku belum pernah loh masuk ke bidang kesekretariatan itu. Aku juga mau bilang ke teman-teman biro aku jangan lupa kita masih saling bertegur sapa karena dengan bertegur sapa itu biar silaturahmi kita tidak akan terputus. Karena kita itu udah menganggap satu keluarga, yaitu keluarga biro kesekretariatan. Jadi kita tuh kalau mau pisah tuh kayak aduh kok udah mau pisah lagi, kita udah dimis lagi. Jadi aku cuma mau bilang semangat terus, semoga kita bisa bertemu di kegiatan selanjutnya, amin. Terus untuk poros eskalasi aku mau mengucapkan terima kasih banget karena sudah menerima aku apa adanya. Karena dengan poros eskalasi ini aku bisa banyak menimba ilmu juga, jadi semacam ikut-ikut keprokeran. Jadi jangan lupa untuk saling bertegur sapa. Aku pesannya pertama mau bilang makasih banyak dulu buat KSK udah nerima aku apa adanya. Terus juga makasih juga buat Kabir sama Kabirnya, buat Teh Dipa sama Teh Faunia. Terus juga makasih juga khususnya buat Teh Kezia, Teh Nafa sama Teh Nia yang udah ngebimbing aku untuk pendampingan Birdep, terus juga bagian event. Terus untuk poros eskalasi ya mau bilang makasih juga udah jadi tempat tumbuh pertama aku di organisasi. Kalau buat aku juga terima kasih buat akang tetehnya yang bener-bener ngajarin, terus bener-bener dengar sabar jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh kayak pertanyaan simple yang aku nggak tahu tapi tetap dijawab dengan sabar. Itu kayak makasih banget, membuat aku nggak takut buat bertanya lagi. Terus buat poros eskalasi makasih. Dadah. Oke, sampai berjumpa di vlog KSK berikutnya.